tujuan penerapan gamifikasi pada performance pada poin penting yang ada dalam presentasi kali ini adalah yaitu bab 1 pendahuluan, di mana diisi dengan latar belakang, batasan tugas akhir, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan kemudian bab 2 yaitu deskripsi, terdapat tinjauan pustaka dan dasar. Dan di akhir ada bab 3 metodologi, yaitu bersih dengan uraian metodologi dan jadwal pengerjaan, dan dilengkapi oleh uraian diagram pengerjaan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di latar belakangi pada saat ini yaitu banyaknya dan masyarakat dalam di dalam perilaku tersebut terbawa pada kehidupan. Jadi sekarang bisa mempermudah di dalam keadaan ini itu membuat perusahaan akan membutuhkan karyawan dengan work engagement dan dalam 2 dekade. Dan khususnya pada lingkup pekerjaan berbasis proyek TI, seperti pada bidang DPTSI, bagian subdirektorat pengelolaan teknologi, mana manajer proyek atau pimpin tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses terkait dengan pembuatan produk pelayanan pada tempatnya dan dilaksanakan secara proyek yang dikerjakan pastinya mempunyai laporan sebagai bentuk pengendalian manajer proyek dalam mengawasi kinerja sumber daya yang dikelola. Lain mayoritas sebagai pemimpin dipilih dikarenakan orang tersebut mampu memotivasi orang lain di sekitarnya untuk menuju tujuan. Dan tujuan yang dicapai ini merupakan bentuk dukungan pendanaan dalam mengelola sumber daya yang baik. Ini terkait belum adanya laporan aktivitas karyawan dalam manajemen proyek yang diterapkan pada teknologi big data. Dan pemecahan masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan dengan penerapan gamifikasi pada proses bisnis, cara yang belum dilakukan khususnya pada bidang manajemen proyek, namun beberapa perusahaan sudah menerapkan gamifikasi yang signifikan dapat dicapai dalam menumbuhkan motivasi dan meningkatkan kinerja di antara pekerja dalam proses ini. Nah, untuk membuat sistem baru ini akan lebih baik jika teknologi yang diterapkan merupakan sistem yang tidak asing digunakan masyarakat. Nah, seperti media sosial dan diangkat pada perumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan. Kemudian bagaimana implementasi penerapan gamifikasi dalam pencatatan aktivitas karyawan dalam bentuk media sosial mampu menghasilkan laporan hasil aktivitas karyawan sesuai kebutuhan indikator perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana gamifikasi mendapatkan keterlibatan pengguna dan meningkatkan pengalaman pengguna. Batasan tugas akhir ini yaitu penerapan gamifikasi untuk laporan pencatatan dalam subdit pengelolaan teknologi big data DPTSI ITS. Dan gamifikasi yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja perusahaan. Kemudian untuk tujuan tugas akhir ini, gamifikasi berbentuk media sosial untuk laporan pencatatan aktivitas karyawan sesuai dengan kebutuhan indikator kinerja perusahaan. Manfaat tugas akhir ini bagi membantu pembuatan laporan aktivitas karyawan sebagai laporan akhir proyek ini dibuat, dan membantu manajer proyek atau atasan dalam pemantauan karyawan di setiap proyeknya. Relevansi tugas akhir ini bergantung pada rancang bangun perangkat lunak dan pemrograman web. Dan rancang bangun aplikasi. Kemudian untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka dan dasar teori. Dalam tinjauan pustaka di sini terdapat penelitian sebelumnya yang saya gunakan untuk referensi penelitian saya, yaitu Project Management within a Corporate Environment. Itu di mana manajemen proyek ini merupakan salah satu bidang yang
memohon untuk gamified proses bisnisnya dalam peningkatan keterlibatan kepuasan karyawan dengan menggunakan pendekatan user centered design. Nah, sistem manajemen proyek berbasis web ini dirancang dan desain difokuskan untuk mengelola proyek berbasis perangkat. Ini digunakan elemen desain game yang digunakan adalah poin pengalaman atau experience point. Untuk target ketepatan waktu pengerjaan proyek, sistem leveling sebagai banyaknya poin pengalaman kan akan semakin cepat ketika lebih tinggi. Elemen visual sebagai kepuasan pengguna menggunakan sistem penyelesaian proyek yang menampilkan lencana dan menyoroti tindakan dan negatif yang dilakukan serta tutorial untuk pemahaman mekanisme bagaimana. Kemudian untuk dasar teori ini di mana pada praktiknya banyak perusahaan di Indonesia telah percaya dengan menggunakan konsep gamifikasi berpotensi meningkatkan keterlibatan, kesadaran, dan loyalitas pengguna atau konsumen sehubungan dengan sebuah produk dan layanan. Ini di mana di sini diterapkan pada menggunakan framework mechanics dynamics work sebagai alat untuk memahami dan menganalisis permainan yang ditujukan untuk desainer game, pengembang, dan peneliti. Ada 3 elemen yaitu mekanika permainan. Itu merupakan aktivitas dari momen-momen gamifikasi yaitu seperti penggunaan lencana dan poin dan level. Nah, kemudian dinamika permainan ini jawaban atas pemenuhan kebutuhan tersebut yang ada pada mekanika seperti rewards dan lain sebagainya. Dan untuk estetika permainan ini bagaimana gamifikasi ini menumbuhkan rasa emosional atau rasa timbal balik dari permainan ini yaitu untuk memotivasi pengguna dan mengarahkan pengalaman pengguna sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan dalam media sosial dalam perusahaan, di bidang perusahaan software development menggunakan berbagai alat media sosial untuk berkoordinasi satu sama lain, untuk berkomunikasi dengan dan belajar dari pengguna untuk menjadi informasi tentang teknologi baru dan untuk membuat dokumentasi informal. Dan untuk tekniknya, Unified Modeling Language, terdapat use case diagram sebagai pemodelan untuk ekspektasi pengguna terhadap sistem, di mana sebagai aktor yang menggunakan fitur dan berinteraksi dengan ada GUI storyboard, menentukan dan menganalisis persyaratan GUI secara tepat sebelum penerapan apapun, di mana dari aktor yang digunakan akan dibuatkan alur cerita di dalam penerapan gamifikasi tersebut. Ada progressive web application, di mana ini dapat menjadi solusi yang menjanjikan bagi bisnis yang tertarik untuk memperluas jangkauan pelanggan mereka ke lebih dari sekedar pengguna yang menggunakan App Store. Acceptance testing, ujian penerima pengguna ini adalah proses verifikasi solusi yang berfungsi untuk UAT ini merupakan uji coba penerimaan pengguna untuk menelaah dan penerimaan masukan dari akan memakai aplikasi. Bab 3 yaitu metodologi. Ini termasuk ada diagram pengerjaan tugas akhir di mana ada 8 tahap perancangan gamifikasi, tahap pengembangan aplikasi, tahap pengujian aplikasi, serta tahap penyusunan. Dan dalam uraian metodologi ini penerapan yang dilakukan oleh peneliti yang pertama dengan studi literatur untuk mencari referensi dan memperdalam informasi terkait gamifikasi serta kebutuhan lainnya. Kemudian ada analisa kebutuhan di mana untuk ini digali terlebih dalam informasi yang dibutuhkan. Kemudian ada perancangan gamifikasi dari studi literatur dan analisa kebutuhan ini akan dirancang bagaimana penerapan gamifikasi terhadap ketersesuaian studi kasus. Kemudian ada pengembangan aplikasi, di mana pengembangan aplikasi ini digunakan untuk implementasi atau eksekusi dari penerapan tersebut. Kemudian ada pengujian aplikasi, di mana ini sistem persetujuan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian diakhiri dengan penyusunan buku tugas. Nah, di sini untuk penyusunan tugas akhir terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka dan dasar teori,
metodologi penelitian, kemudian ada perancangan dan implementasi, serta hasil dan pembahasan, sehingga menimbulkan kesimpulan dan saran untuk penelitian ke depannya. Kemudian di dalam, pengerjaan tugas akhir ini terdapat jadwal pengerjaan untuk, eee, struktur analisa lebih terarah, yaitu pertama adalah studi literatur, analisa kebutuhan, sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi, dan penyusunan buku itu akhir dilakukan pada 3 bulan.